Selamat sore, kita kembali jumpa dalam KPA Online Jemaat Tamrin yang muncul setiap hari Senin dan Kamis. Pada hari ini kita kembali melanjutkan pembahasan kita yang hari ini diberi judul Benarkah Hidup Saya Berarti Bagi Allah? Bersumber dari Suara Nubuatan. Dan kita masuk pada seri yang ke-5 kali ini. Kita akan mencoba mengupas bagaimana saya sebagai manusia biasa mempunyai nilai di mata Allah. Namun sebelumnya, mari sama-sama kita berdoa. Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Kasih, terpujilah Engkau Tuhanku. Pada petang hari ini kami memohon kuasa-Mu beserta dengan kami agar setiap pembahasan yang kami pelajari datangnya hanya dari Engkau saja dan boleh menguatkan hati pikiran kami dalam menanti kedatangan-Mu yang kedua kali, Bapa. Sertai sore ini pembahasan kami, di dalam nama-Mu saja kami menyerahkan segalanya demi anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Amin. Benarkah hidup saya berarti bagi Allah? Ada kalanya di pagi hari, dunia seolah-olah bagaikan Taman Firdaus. Anda bangun pagi, menarik nafas dalam-dalam di balik jendela dan memandang keluar kepada sinar matahari keemasan yang tentunya mewarnai pepohonan, daun demi daun, di mana ada saat-saat yang membuat hidup ini nampaknya sangat indah. Wajah sahabat yang Anda kasihi pada waktu Anda mengucapkan selamat tinggal, musik indah yang sangat serasi dengan perasaan Anda, dan kasih sayang yang tak terduga dari seorang anak kecil. Tetapi di pagi-pagi hari lainnya, di dunia ini nampaknya merupakan tempat yang menakutkan. Anda bangun pagi, lalu terkejut membaca judul-judul utama di surat kabar yang memberitakan mengenai pemboman seorang teroris yang melumpuhkan atau membutakan mata seorang anak. Kemudian pembunuhan berantai yang mengaku korbannya itu adalah yang ke-10. Lalu berita tentang musibah gempa bumi dan berita lainnya mengenai kelaparan atau perang. Ada saat-saat ketika nampaknya tidak ada yang masuk akal, tidak ada keadilan. Apa arti semua ini? Bisakah kita memahami dunia yang indah tetapi juga mengerikan ini? Lalu mengapa kita berada di sini? Benarkah hidup saya berarti bagi Allah? Atau apakah saya hanyalah satu bagian kecil di mesin kosmos yang amat luas ini? Enam hari lamanya Tuhan menjadikan bumi ini. Marilah kita mulai dengan fakta bahwa Allah adalah pencipta, arsitek,
dan perancang semua yang ada, dari bintang yang sangat besar atau disebut supernova sampai sayap kupu-kupu. Berapa lamakah Allah membentuk ciptaannya yang ajaib dan hebat ini? Kita lihat dalam firman-Nya. Oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan. Oleh nafas dari mulutnya, segala tentaranya. Ia mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan. Ia menaruh samudra raya ke dalam wadah. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan. Biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Tertulis pada Mazmur 33 ayat 6 sampai 9. Allah hanya bersabda, dan semua unsur di alam menurut kehendak-Nya. Ada juga tertulis dalam firman-Nya, sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Tertulis pada Keluaran 20 ayat 11. Pencipta yang kekal dan maha kuasa bisa saja membentuk dunia ini dalam sesaat oleh hembusan nafasnya. Tetapi Ia memilih untuk mengerjakannya dalam 6 hari. Ia tidak membutuhkan 6 hari, 6 menit, bahkan 6 detik pun sudah cukup. Pasal pertama dalam Alkitab tertulis pada Kejadian 1 menyatakan apa yang Allah ciptakan setiap hari pada minggu penciptaannya. Apakah karya agung yang Allah ciptakan pada hari ke-6? Firman-Nya tertulis dalam kitab. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar-Nya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Tertulis pada Kejadian 1 ayat 27. Allah memutuskan untuk menjadikan manusia seperti dirinya, yang bisa berpikir, merasakan, mengasihi. Semua orang dijadikan sesuai gambar Allah. Pada hari ke-6, dunia dipenuhi dengan tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan. Kemudian Allah memperkenalkan ciptaannya yang agung itu, di mana tertulis pada Kejadian 2 ayat 7, yang maha kuasa membentuk tubuh Adam dari debu tanah. Jadi ketika Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam lubang hidupnya, maka manusia menjadi makhluk hidup. Makhluk yang hidup. Artinya
artinya ia hidup. Allah menamakan manusia pertama yang diciptakan sesuai dengan gambarnya itu dengan nama Adam. Kata yang artinya manusia. Dan perempuan pertama Hawa yang berarti hidup. Pencipta yang Maha Kasih melihat kebutuhan seorang teman manusia. Dalam keadaan segar dari tangan Allah, Adam dan Hawa memantulkan gambarnya. Yang Maha Kuasa bisa saja memprogramkan manusia seperti robot yang berjalan-jalan sepuasnya di Taman Eden dan menaikkan suara memuja Dia. Tetapi Allah menghendaki lebih dari itu, yaitu hubungan yang nyata. Robot bisa tersenyum, berbicara, bahkan mencuci piring. Tetapi robot tidak bisa mengasihi. Allah menciptakan manusia dengan kemampuan berpikir dan memutuskan, serta memilih dan mengingat, mengerti dan mengasihi. Adam dan Hawa adalah anak-anak Allah dan sangat berharga baginya. Kita coba melihat minggu penciptaan yang dilakukan Allah. Hari pertama Allah menciptakan terang. Dia memisahkan siang dan malam. Pada hari kedua cakrawala. Hari ketiga tanah yang kering dan tumbuh-tumbuhan. Hari keempat matahari dan bulan. Hari kelima burung dan ikan. Hari keenam hewan dan manusia. Lalu hari ketujuh hari Sabat. Kejahatan masuk ke dunia yang sempurna. Adam dan Hawa memiliki segala sesuatu untuk membuat mereka bahagia. Mereka menikmati kesehatan tubuh dan pikiran yang sempurna. Tinggal di rumah taman yang indah di dunia yang tak bercela. Tertulis pada Kejadian 2 ayat 8, Kejadian 1 ayat 28 sampai 31. Kepada mereka Allah menjanjikan anak-anak dan kemampuan berpikir kreatif dan mendapatkan kepuasan dari pekerjaan tangannya. Tertulis pada Kejadian 1 ayat 28, Kejadian 2 ayat 15. Mereka mengalami persekutuan muka dengan muka dengan pencipta mereka. Kejadian 3 ayat 8. Tidak ada jejak kekhawatiran, baik takut atau sakit merusak hari-hari mereka yang penuh bahagia. Lalu, bagaimana sampai dunia ini berubah secara drastis menjadi tempat derita dan tragedi? Pasal 2 dan 3 buku Kejadian menceritakan kisah bagaimana dosa masuk ke dunia kita ini. Coba bacalah di waktu luang Anda. Berikut ini ringkasan isi cerita itu. Beberapa waktu setelah Allah membentuk satu dunia yang sempurna, iblis datang ke Taman Eden untuk menggoda Adam dan Hawa agar tidak menurut penciptanya. Allah membatasi
ruang sepengaruh iblis hanya pada satu pohon di taman itu, yaitu pohon pengetahuan baik dan jahat. Dan ia memperingatkan pasangan manusia pertama itu untuk tetap menjauhi pohon tersebut dan jangan pernah memakan buahnya, karena akan mengakibatkan kematian. Tetapi pada suatu hari Hawa berjalan-jalan dekat pohon larangan itu. Dengan cepat iblis menyodorkan kata-kata bualannya. Ia mengatakan Allah telah berdusta kepadanya, dan jika ia memakan buah pohon itu, ia tidak akan mati, tetapi akan menjadi bijak seperti Allah sendiri, yaitu mengetahui yang baik dan yang jahat. Tragisnya, Hawa dan kemudian Adam yang hanya mengetahui yang baik saja membiarkan kejahatan menipu mereka, dan mereka mencicipi buah larangan itu, sehingga melanggar ikatan kepercayaan dan penurutan mereka kepada Allah. Allah merencanakan Adam dan Hawa memerintah seluruh dunia ini sebagai pemelihara hasil pekerjaan yang diciptakan Allah. Tertulis pada Kejadian 1 ayat 26. Tetapi oleh karena mereka melanggar iman mereka kepada Allah dan memilih iblis sebagai pemimpin mereka yang baru, pasangan tersebut kehilangan kekuasaan. Sekarang iblis mengaku bahwa dunia ini sebagai miliknya dan berusaha sekuat tenaga untuk memperbudak orang-orang yang berada di dalamnya. Seringkali kita menemukan diri kita melakukan sesuatu yang mementingkan diri, bahkan kejam, padahal kita sebenarnya ingin berbuat sebaliknya. Mengapa? Karena musuh yang tidak kelihatan, si iblis itu, bekerja untuk membuat moral kita jatuh. Bila Anda membaca pasal 3 buku Kejadian, Anda akan menemukan bahwa dosa yang menyebabkan Adam dan Hawa takut dan bersembunyi dari Allah adalah dosa yang telah berdampak pada semua ciptaannya. Duri-duri bermunculan bersama-sama dengan aneka bunga. Tanah mengalami kekeringan dan bekerja itu menjadi beban. Penyakit mulai menyerang tanpa pandang bulu. Kecemburuan dan kebencian, curiga dan kerakusan melipat gandakan kesengsaraan manusia. Yang paling mengerikan ialah karena dosa, maka akan datang kematian. Dan siapakah iblis yang menularkan dosa ke dalam dunia ini? Ia adalah pembunuh sejak semula
dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam Dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, maka ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta, bahkan bapa segala pendusta. Tertulis pada Yohanes 8 ayat 44. Menurut Yesus, iblis adalah asal mula dosa di semesta alam ini. Ia bapa dosa dan juga pembunuhan dan dusta. Thomas Carlyle, seorang ahli filsafat Inggris yang sangat terkenal, pada suatu kali membawa Ralph Waldo Emerson ke beberapa jalan yang paling buruk di ujung timur London. Sementara mereka berjalan sambil diam-diam memperhatikan keburukan dan kejahatan di sekitar mereka. Charlie akhirnya bertanya, "Sekarang, apakah Anda percaya kepada iblis?" Lalu apakah Allah yang menciptakan iblis? Tidak. Allah yang baik tidak akan menciptakan iblis. Namun Alkitab menyatakan bahwa iblis bersama para malaikat yang telah ditipunya kehilangan tempat mereka di surga dan datang ke dunia ini. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Tertulis pada Wahyu 12 ayat 7 sampai 9. Pada mulanya, bagaimana sebenarnya ia bisa masuk ke surga? Kuberikan tempatmu dekat kerub yang berjaga di gunung kudus Allah. Engkau berada dan berjalan-jalan di tengah batu-batu yang bercahaya-cahaya. Engkau tak bercelah di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu. Tertulis pada Yehezkiel 28 ayat 14 dan 15. Allah tidak menjadikan iblis. Ia menjadikan Lucifer, seorang malaikat yang sempurna, seorang dari pimpinan malaikat di surga yang berada dan berdiri di sisi tahta Allah. Tetapi kemudian ia berdosa. Terdapat kecurangan di dalam dia. Maka ia dibuang dari sorga dan berlaku seperti sahabat Adam dan Hawa.
Ia menjadi musuh kemanusiaan yang paling mematikan. Demikianlah pembahasan kita sore hari ini yang mengambil judul "Benarkah hidup saya berarti bagi Allah?" Masih ada lanjutannya di minggu mendatang. Namun sebelumnya, mari sama-sama kita berdoa. Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Kasih, terpujilah namamu Tuhanku. Terima kasih kami telah membahas sebagian dari pelajaran dari firman-Mu ini. Siapkan hati kami untuk selalu menerima berkat-Mu Bapa. Kami serahkan sepanjang hidup kami ke dalam penjagaan-Mu saja. Demi anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang telah menjadi juru selamat dan yang telah mengajarkan kami tentang kasih-Mu yang indah. Terpujilah Engkau Tuhan. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati.